Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alfian Jumanto. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan Islam untuk memenuhi syarat mata kuliah perencanaan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja kita pendahuluan. Perencanaan pendidikan Islam tersusun dari dua kata, yaitu perencanaan dan pendidikan. Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan 5W1H. Perencanaan merupakan aspek penting daripada manajemen. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu, tetapi menciptakan masa depan itu. Dengan demikian, landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya. Dalam hal ini, manajemen yang diterapkan seperti apa? Selanjutnya, perencanaan seperti perencanaan pendidikan Islam. Manajemen perencanaan pendidikan Islam pada hakikatnya adalah suatu proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendakinya, serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dalam proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Selanjutnya, dari definisi tersebut mengandung unsur-unsur, yaitu 1. Sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses. 3. Hasil yang diinginkan atau hasil yang dicapai. 4. Menyangkut masa depan dan dalam waktu tertentu. Ada pula itu fungsi perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan mempunyai fungsi yaitu 6. Pertama, sebagai panduan pelaksanaan dan pengendalian. Kedua, menghindari pemborosan sumber daya. Ketiga, upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. 4. Perencanaan meliputi usaha menetapkan tujuan atau memformalisasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai. 5. Dengan adanya perencanaan, maka memungkinkan kita mengetahui tujuan-tujuan yang akan dicapai. 6. Dapat memudahkan kegiatan untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang akan mungkin timbul dalam usaha mencapai tujuan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan itu fleksibel. 1. Perencanaan itu fleksibel dalam arti tidak kaku, tapi dinamis serta responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. 2. Perencanaan harus bersifat komprehensif dan ilmiah, dalam arti mencakup seluruh aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematik dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan. Nomor ketiga, yaitu perencanaan pendidikan harus didasarkan pada efektif dan efisien. Selanjutnya, keempat, perencanaan pendidikan harus memperhitungkan semua sumber-sumber yang ada atau yang didapat. Yang kelima, perencanaan pendidikan harus memperhitungkan semua sumber-sumber yang ada. Yang kelima, perencanaan pendidikan harus dibantu oleh organisasi administrasi yang efisien dan data yang dapat diandalkan. Itu yang saya tahu tentang prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Ada juga kasanah sosial. Perencanaan pendidikan sangat erat kaitannya dengan struktur masyarakat.
ada 3 pendekatan dalam perencanaan, yaitu pendekatan kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Pendekatan pendidikan dalam pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada pendekatan keefektifan biaya. Pendekatan ini menitik beratkan pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya adalah masalah dalam manajemen pendidikan Islam. Perencanaan dan manajemen dalam pendidikan Islam sulit dipisahkan satu sama lain. Perencanaan dapat dilihat sebagai suatu fungsi manajemen, sehingga erat kaitannya dengan fungsi-fungsi lainnya: pengorganisasian, koordinasi, pengawasan, dan penilaian. Perencanaan pendidikan Islam harus dilaksanakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sesuai fungsi-fungsi tersebut. Tegasnya, suatu perencanaan pendidikan Islam menuntut pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut, yakni suatu perencanaan untuk melaksanakan pengorganisasian yang bertugas melaksanakan rencana itu koordinasi oleh pemimpin sesuai dengan rencana. Demikianlah perencanaan pendidikan sangat penting dalam manajemen pendidikan Islam, dikarenakan dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi suatu pengarahan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai kegiatan pembangunan. Kedua, dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa yang akan dilalui. Tiga, perencanaan pendidik memberikan kesempatan untuk memilih berbagai cara terbaik. Keempat, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai cara yang terbaik. Keempat, dengan perencanaan dilakukan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya sesuatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya. Yang terakhir yaitu dengan adanya rencana, maka suatu alat ukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja atau organisasi termasuk pendidikan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.